Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tentunya semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Balik lagi bareng kakak Atika dalam program Smart School Generasi Smart berkarakter cerdaski. Nah, hari ini kita akan membahas persiapan TKA, materinya itu adalah fisika, khususnya di gerak lurus. So, enjoy learning with me. Oke adik-adik, salah satu materi pilihan di TKA itu adalah mata pelajaran fisika dan tentunya kalian harus belajar materi-materi fisika dari kelas 10 dan sampai kelas 12. Tapi di materi TKA itu kan tidak semuanya masuk dan sudah ada kisi-kisi yang diberikan. Nah, hari ini kita akan bahas fokusnya untuk mata pelajaran fisika, materinya itu adalah di gerak lurus. Nah, gerak lurus ini sebenarnya biasanya kita pelajari di kelas 10 atau di kelas 11. Nah, mari kita langsung saja tentunya adik-adik harus paham dulu bagaimana sih atau seperti apa besaran-besaran yang ada di gerak lurus. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih itu gerak. Ya, jadi gerak itu adalah perubahan posisi atau kedudukan benda terhadap suatu acuan tertentu. Nah, adik-adik, acuan itu maksudnya dia adalah titik awal tempat dari suatu benda. Nah, kalian bisa lihat di sini, jadi di fisika gerak itu bisa kita katakan suatu benda bergerak kalau dia posisinya berubah atau dia berpindah tempat. Adik-adik bisa lihat di layar. Nah, posisi awalnya berada di sini, yang di sebelah kiri, kemudian nanti dia berpindah sejauh jarak tertentu ke arah kanan. Jadi akan ada posisi awal dan posisi akhir. Kalau modelnya seperti ini, itu maka dikatakan bergerak. Tapi kalau misalnya dia berpindah tapi endingnya balik ke tempat semula, itu kita katakan dia tidak bergerak ya, karena tidak ada perubahan posisi alias perpindahannya 0. Oke, selanjutnya di gerak kita itu harus tahu beberapa jenis gerak sebenarnya, karena ada lumayan banyak di materi gerak. Nah, berdasarkan titik acuan, gerak itu ada dua. Yang pertama adalah gerak semu, adik-adik bisa lihat. Gerak semu itu dia sebenarnya adalah benda yang diam, namun terlihat seolah-olah bergerak. Jadi, actually atau aslinya bendanya diam, tapi ketika kita melihat, dia seperti bergerak. Kemudian yang kedua itu adalah gerak relatif. Nah, gerak relatif ini adalah gerak benda yang bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuan. Contoh misalnya, kalau kita di dalam suatu bus, kemudian busnya bergerak, kalau kita melihat benda di luar, itu kan seolah-olah yang benda di luarnya itu yang bergerak dan kita yang diam. Nah, itu maksudnya gerak relatif. Atau misalnya orang yang berdiri di pinggir jalan kemudian melihat bus yang kita kendarai itu bergerak, maka menurut yang di pinggir jalan itu yang bergerak adalah busnya sedangkan mereka yang diam. Ini berdasarkan titik acuan yaitu gerak relatif. Kemudian selanjutnya kita bahas gerak benda berdasarkan bentuk lintasan. Jadi berdasarkan bentuk lintasan itu ada 3. Yang pertama adalah gerak lurus, kemudian ada gerak melingkar, kemudian ada gerak parabola. Nah, gerak lurusnya nanti ini akan terbagi menjadi beberapa. Ada gerak lurus secara horizontal, kemudian nanti ada gerak lurus secara vertikal. Nah, nanti akan ada pembagian-pembagiannya lagi, kemudian ada gerak melingkar, kemudian ada gerak parabola yang melengkung. Nah, adik-adik bisa lihat untuk penjelasannya ada di slide. Nah, selanjutnya kita akan bahas gerak lurus. Jadi, karena fokus hari ini hanya bahas gerak lurus, berarti kita akan bahas nih, sebenarnya gerak lurus itu ada berapa. Jadi, sebenarnya secara keseluruhan pembagian gerak lurus itu ada banyak sekali. Tapi karena kita bahas tentang gerak lurus, berarti kita hanya fokus di bagian horizontal atau mendatar. Jadi ada 2 ya, yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Jadi kecepatannya dia tetap. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika adik-adik mengendarai sepeda pada lintasan lurus. Jadi kalau kalian mengendarai sepeda atau sepeda motor pada lintasan lurus,
dan kecepatannya konstan, maka itu termasuk gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Ada kata-kata berubah, berarti dia akan berubah kecepatannya seiring bertambahnya waktu tergantung dari perlakuan yang diberikan. Jadi kalian bisa lihat bahwa gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara teratur dan percepatannya tetap. Nah, adik-adik bisa lihat, oh tadi gerak lurus beraturan itu kecepatannya konstan, V-nya tetap. Kemudian gerak lurus berubah beraturan itu dia kecepatannya berubah dan percepatannya tetap. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Oke? Ya, jadi gerak lurus beraturan dia memiliki kecepatan yang berubah dan percepatannya tetap. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada beberapa yang akan kita bahas untuk membedakan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di gerak lurus beraturan itu kecepatannya konstan, berarti akan tetap sama. Nah, sedangkan gerak lurus berubah beraturan kecepatannya berubah. Berarti V-nya ini akan berubah dan dia punya A. A-nya itu baru konstan atau tetap. Jadi, kalau misalnya V-nya konstan, maka dia tidak punya A alias A-nya sama dengan 0. Contohnya apa? Contohnya di gerak lurus beraturan kalau misalnya adik-adik mengendarai kendaraan menuruni bukit atau misalnya ada di slide seorang pengendara melakukan pengereman ketika melihat lampu merah. Jadi itu adalah contoh untuk kecepatan di gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih besaran-besaran atau apa saja besaran-besaran yang harus diketahui di gerak lurus. Yang pertama itu adalah posisi. Jadi sebelumnya kita sempat membahas apa itu gerak, ada kata-kata posisi awal dan posisi akhir atau titik acuan. Jadi posisi itu adalah letak suatu benda pada waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Jadi posisi awal atau letak awalnya, kemudian ketika berpindah itu adalah letak akhirnya itu adalah posisi. Nah, ini adalah contohnya. Jadi bus diam di terminal tapi bergerak terhadap penumpang yang berjalan. Jadi posisinya busnya yang diam, yang bergerak adalah penumpangnya. Kalau misalnya dari pengamat bus, tapi kalau misalnya kita melihat dari pengamat penumpang, berarti yang bergerak adalah busnya nanti, penumpangnya diam, busnya yang bergerak. Itu. Yang kedua, itu adalah jarak. Jadi apa sih itu jarak? Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda atau suatu keadaan. Nah, jarak itu termasuk besaran skalar dan nilainya pasti selalu bernilai positif. Jadi jarak karena dia adalah skalar yang kita perhatikan hanya nilai. Dia tidak memperhatikan arah kiri kanan, atas bawah itu tidak akan berpengaruh karena pasti yang kita hitung hanya angkanya. Nah, jarak di fisika itu biasanya simbolnya adalah S karena dia adalah panjang lintasan yang ditempuh. Kalau kita mau cari total jaraknya itu kalian sisa jumlah tanpa memperhatikan kiri kanan arahnya ya. Jadi misal ini ada contoh mobilnya bergerak, orangnya ingin bergerak ke mobil, misalnya ini 5 meter. Kemudian di sini 4 meter, berarti kalau mau cari jaraknya adik-adik sisa jumlah 4 ditambah 5 berarti 9. Itu untuk jarak. 4 tambah 5 ya, berarti dia adalah 9 meter. Jadi sisa jumlahkan secara keseluruhan nilai yang tertera kalau dia mau mencari jarak karena merupakan besaran skalar. Oke, selanjutnya itu adalah perpindahan. Nah, kalau tadi jarak itu adalah besaran skalar, perpindahan itu adalah besaran vektor. Berarti dia ada nilai tentunya dan kita harus perhatikan arah. Nah, arahnya ini akan sangat berpengaruh pada tanda di depan angka, alias plus atau negatifnya. Nah, perpindahan itu adalah perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir dengan memperhatikan arah. Nah, ini akan sangat berpengaruh arah
kalau misalnya dia ke kanan berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif, itu ya. Nah, perpindahan ini karena biasanya dia adalah besaran vektor, biasanya kita tandai dengan ada tanda garis di atasnya. Nah, untuk cari perpindahan secara total itu kita cari selisih awal, jadi posisi awal ke posisi akhir. Biasanya dicari selisihnya. Nah, kalau misalnya hasilnya negatif berarti arahnya ke kiri, kalau hasilnya positif berarti arahnya ke kanan. Jadi, sangat berpengaruh untuk perhitungan hasil akhir plus atau negatifnya. Oke, itu untuk perpindahan. Kemudian selanjutnya itu adalah kelajuan. Nah, kalau tadi kan kita bahas jarak, kita bahas perpindahan, sekarang adalah kelajuan. Kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh suatu benda dalam waktu tertentu. Nah, kelajuan ini dia karena bahas tentang jarak, maka dia termasuk besaran skalar. Berarti nanti kita tidak perlu memperhatikan arahnya kemana dan pasti dia bernilai positif. Nah, untuk sistematisnya modelnya seperti ini. Jadi kelajuan dan kecepatan nanti itu akan sama simbolnya V. Rumusnya adalah V sama dengan S per T. Jadi kita perhatikan posisi awalnya, jaraknya dari posisi awal ke posisi akhir. Itu nanti kita akan cari jaraknya, baru nanti akan dibagi dengan lamanya waktu yang ditempuh untuk menghasilkan kelajuan. Nah, V ya. Kemudian selanjutnya itu adalah kecepatan. Jadi kecepatannya, kalau tadi kelajuan itu adalah besaran skalar karena menggunakan jarak, nah sekarang kecepatan itu adalah besaran vektor. Berarti kita harus perhatikan arahnya. Nah, kecepatan itu dia adalah perpindahan yang ditempuh setiap satuan waktu atau simbolnya sama, V. Jadi modelnya sama, ini adalah kecepatan itu adalah perpindahan tiap waktu. Untuk sistematisnya V. Yang membedakan biasanya kadang di buku itu dia menyamakan tergantung dari jenis soalnya seperti apa. Jadi yang membedakan untuk besaran vektor dan skalarnya itu adalah tanda garis atau tanda panah di atas hurufnya. Jadi sama-sama simbolnya V, tapi ada tanda panah untuk membedakan. Jadi V, S per T. S-nya di sini adalah perpindahan. Jadi adik-adik harus perhatikan baik-baik ya. Kemudian yang terakhir itu adalah percepatan. Nah, kalau tadi kan kita bahas jarak, kita bahas perpindahan, kemudian kelajuan itu adalah jarak per waktu, kemudian kecepatan itu adalah perpindahan per waktu, sekarang kita bahas percepatan. Nah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Jadi ini bahas kecepatan lagi, berarti dia pasti adalah besaran vektor, ada nilai dan arahnya. Nah, percepatan di sini itu biasanya dibagi dua. Jadi, percepatan di sini itu biasanya dibagi dua. Ada percepatan dipercepat, kemudian ada percepatan diperlambat. Nah, ada percepatan dipercepat dan diperlambat. Kapan keadaannya terjadi? Kalau misalnya kita mengendarai kendaraan nih, mau itu mobil, motor, atau sepeda, kalau misalnya dia ditambah kecepatannya alias yang tadinya kecepatannya konstan, kemudian kita lakukan gas menambah kecepatan, berarti dia percepatan dipercepat. Nah, kalau misalnya dari kita mengendarai kendaraan, kemudian kita lakukan pengereman, maka dia adalah percepatan diperlambat. Jadi akan sangat berbeda kalau misalnya ini kecepatannya bertambah, berarti dia dipercepat ya. Ini bertambah. Percepatan dipercepat itu adalah kecepatannya ditambah, kalau diperlambat, percepatan diperlambat berarti kecepatannya turun. Nah, ini akan sangat berpengaruh pada rumus atau sistematis yang kita gunakan. Kalau misalnya dia percepatannya dipercepat, maka pasti di sini nilainya itu adalah positif. Kemudian nanti kalau dia diperlambat, maka di sini akan bernilai negatif. Karena terjadi penurunan kecepatan. Oke adik-adik,
Itu jadi ada 5 yang harus kalian ingat. Oh iya, ada satu lagi sebenarnya. Ada waktu. Waktu itu kan itu adalah lamanya sesuatu dilakukan atau ditempuh ya. Jadi waktu itu selalu berhubungan dengan time. Oke, itu ya. Jadi adik-adik harus ingat jarak itu apa, kemudian perpindahan, kemudian kelajuan, kecepatan, kemudian ada percepatan, dan tentunya ada waktu. Ingat, semuanya harus dalam satuan sistem internasional. Nah, sekarang kita bahas nih. Jadi ini ya, percepatan itu biasanya adalah A, V per T. Jadi, kecepatan itu kan simbolnya adalah A itu adalah V per T. Nah, di sini percepatannya itu adalah kita mau cari selisih. Jadi adik-adik kalau kalian melihat di fisika itu ada kata-kata mau itu dia satuannya kecepatan atau apapun itu besarannya, kalau dia dikurang akhir, dikurang awal, berarti itu kita mau cari selisih. Jadi percepatan itu adalah selisihnya kecepatan dibagi dengan waktu, atau ini adalah simbolnya secara sistematis A V per T. Nah, di sini adik-adik harus perhatikan, kadang di soal itu kecepatan dan kelajuan itu nilainya sama dan modelnya kita anggap sama. Begitu juga dengan jarak dan perpindahan. Tapi adik-adik harus ingat, kita harus ingat perbedaannya jarak dan perpindahan. Jarak itu yang pertama tentunya adalah jarak itu besaran skalar, kemudian perpindahan itu besaran vektor. Nah, yang kedua adalah jarak itu tidak pernah sama dengan 0. Kenapa? Karena pasti kita mau tentukan, kalau mau cari jarak itu kita hanya jumlahkan semua panjang lintasan yang dilalui. Tapi kalau misalnya dia perpindahan, itu kita harus perhatikan arahnya. Makanya untuk jarak itu tidak pernah sama dengan 0, sedangkan perpindahan bisa jadi 0. Kapan? Kalau misalnya anggap kakak berdiri di sini kemudian berpindah 5 langkah ke kanan, misalnya, atau kembali lagi nanti 5 langkah ke kiri, maka pasti posisi akhir kakak adalah posisi awal, maka dia tidak ada perpindahan. Ada gerak, tapi tidak ada perpindahan. Oke. Nah, karena di awal tadi kita bahas nih tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, besaran-besarannya sebenarnya sama, tapi tentunya adik-adik harus ingat tadi, kita sempat menulis perbedaannya tadi di depan. Kalau misalnya gerak lurus beraturan itu dia kecepatannya konstan, percepatannya sama dengan 0. Kemudian kalau GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu dia kecepatannya berubah dan percepatannya tetap. Nah, ini adalah tabel untuk rangkuman rumus GLB dan GLBB. Jadi adik-adik bisa lihat, selain tadi kita bahas tentang kecepatan, kelajuan, perpindahan, dan jarak. Jadi ini adalah rumus dan simbol-simbol yang biasa digunakan di GLB dan GLBB. Pasti kalau misalnya di GLB itu selalu berhubungan dengan V sama dengan S per T. Nah, untuk bolak-baliknya adik-adik bisa buat secara piramid. Kan FV itu sama dengan S per T. Berarti nanti kalau piramidnya, S-nya di atas, V di bawah sini, dan T di sini. Nah, bagaimana menggunakannya? Kalau misalnya S-nya yang diketahui adik-adik, S-nya kita tutup. Kalau dia berdampingan berarti dia dikali. Tapi kalau misalnya dia berbeda, satu di atas, satu di bawah, berarti dia dibagi. Kalau V yang mau dicari berarti V-nya kita tutup, S-nya di atas, T-nya di bawah. Makanya di sini S per T. Nah, kemudian kita ke sini GLBB. Nah, di GLBB adik-adik sebenarnya harus ingat ini rumusnya. Jadi, bedanya apa? Karena tadi GLB itu kecepatannya tetap, maka pasti V-nya hanya 1 biasanya. Kemudian kalau GLBB, dia kecepatannya berubah. Maka ada yang namanya V0. V0 itu adalah kecepatan awal. Di beberapa literatur atau buku ada untuk membedakan V0 dengan kecepatan akhir itu VT untuk kecepatan akhirnya. Kalau di sini kakak hanya menggunakan V, jadi V0-nya itu adalah kecepatan awal, kemudian V-nya itu dia adalah kecepatan akhir. Tapi adik-adik harus perhatikan tanda di sini. Karena sebelumnya kita bahas tentang percepatan,
Percepatan itu ada 2, berarti adik-adik harus memperhatikan percepatannya baik-baik. Kalau misalnya dia diperlambat, berarti percepatannya itu akan bernilai negatif. Kalau misalnya dia dipercepat atau kecepatannya ditambah, berarti percepatannya akan bernilai positif. Karena kecepatan itu masuk di besaran vektor. Oke adik-adik, ini yang harus kalian ingat untuk di besaran pada gerak lurus. Nah, itu tadi yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih hari ini sudah menyimak dengan baik. Selamat belajar dan semoga apa yang kalian inginkan dapat tercapai. Terus berproses dan tetap semangat belajarnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.